Tapi kalau masjid ini insya Allah tahun ini selesai lah. Kalau Dr. Richard turun tangannya. Saya turun tangan. Kadang-kadang kita akan mau sumbang, tapi kan kita takut disalahgunakan sebenarnya Pak Ustadz. Ya, Ini kan sebenarnya rezeki saya ketemu Pak Ustadz juga. Iya dong. Saya juga takut kadang-kadang menerima amanah orang. Jadi kalau ada orang mau bantu, tolong dong, aku mau bantu masjid. Saya bilang, ini langsung ke masjidnya aja. Ini nomor rekening masjid, langsung aja. Oke. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau langsung ke masjid, tugas saya hanya memperindah masjid saja. Oke, alhamdulillah hari ini Dr. Richard, masya Allah, ikut ambil bagian lagi dalam galeri Al-Quran pertama di dunia untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman dengan mensupport 20 halaman dari Al-Quran 1 juz. Thank you, Dok. Dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la adzinanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Ini kalimat syukur, alhamdulillah. Nonton podcast Dr. Richard Lee berbincang dengan Ustadz Dery Sulaiman. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya luruskan ya. Mobil khusus dalam penerimaan sedekah atau infak ya. Atau apapun lah, sumbangan apapun dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid. Ustadz Dery Sulaiman, maaf bukan bermaksud untuk menasihati. Saya juga sudah membangun beberapa musola. Sekarang sedang akan ya membangun lagi majelis dan masjid ya. Tapi selama saya membangun, kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Saya punya yayasan, nomor rekeningnya ada. Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Kalau dari orang yang sudah saya kenal mungkin saya bisa menerima. Karena untuk membangun rumah Allah itu haruslah benar-benar dari uang yang halal. Haruslah benar-benar uang umat muslim yang benar-benar tawadu kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan buka keran-keran kepada seluruh Indonesia agar menyumbang semuanya. Kalau itu uang hasil korupsi, uang money laundry, maka masjid itu akan menjadi mudarat nantinya. Ustadz Dery Sulaiman tolong pahami ini. Dan beberapa kali saya melihat Ustadz menjustifikasi bahwa dukun itu adanya di gunung. Hari ini kan ini ada sedikit keanehan yang saya lihat dari podcast hari ini dari komunitas ya, organisasi perdukunan ini ya. Biasanya orang kalau dukun dia malu, dia bersembunyi, dia di hutan-hutan susah nyarinya kan. Tapi hari ini orang bangga jadi dukun itu aneh, itu agak aneh tuh. Bagi saya ada susah saya mencerna itu. Lalu sekarang yang muncul itu adalah orang-orang yang cari panggung mungkin ya. Tidak. Kami dukun-dukun ini semua, termasuk saya lawyernya, tidak pernah berbicara masalah dukun sebelumnya. Tapi ketika orang bilang tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan hal goib, makanya kami ya memberikan pembuktian. Itu pun hanya beberapa kali. Akbar! Allahu Akbar! Ya saya hotta ini. Ya saya hotta ini. Agar orang itu membuka matanya. Padahal sebenarnya tidak perlu pembuktian karena di YouTube juga sudah banyak hal-hal goib, hal mistis, hal kebal apa segala itu ada itu. Namun ini yang saya sayangkan. Ustadz Dery seakan-akan menyepelekan kita. Disuruhlah kita menjadi pelawak. Dan saya mendukung Jindan juga sebagai pelawak. Jindan, Firdaus, Bang Firdaus itu dan dukun-dukun yang datang kemarin semua itu saya dukung mereka untuk menjadi seorang seniman sejati ya, jadi pelawak, jadi aktor. Nggak usah jadi dukun deh, bikin malu aja. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar di podcast Atta Halilintar. Saya tantang Anda ya untuk diskusi, dialog tentang dukun, tentang keislaman, mungkin tentang kehidupan ini. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masuk Anda ke grup WhatsApp grup ya, Metafisika. Tapi aku barusan diundang di grup WhatsAppnya dukun-dukun. Oh iya. Atau Firdaus yang undang. Tapi Anda kabur, Ustadz Dery Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi nanti ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dery, terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau mendakwah di depan kami, orang-orang kritis. Jangan di depan orang-orang yang sudah tahu agama.
Kami nih yang belum tahu agama secara spesifik. Ajari kami. Makasih. Saya tunggu ya Ustadz Dery Sulaiman. Nyali Anda. Makasih. Buat Bang Firdaus dan Jindan, kalian top.